hasil karya manusia. Apapun kehebatan dari hasil karya manusia, di balik itu ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya dari yang kita kerjakan atau hasil karya orang lain tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kata lain dari kita adalah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, memiliki sebuah karya besar semasa hidup menjadi impian banyak orang. Karya bisa berupa benda, jasa, pemikiran yang bermanfaat bagi orang lain. Sepanjang sejarah umat manusia, penemuan dan hasil karya tidak terhitung jumlahnya. Kreasi ini muncul di berbagai lini kehidupan, berinovasi sesuai perkembangan zaman. Orang mampu membangun gedung pencakar langit yang mewah, pesawat terbang yang super canggih, seni yang spektakuler. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang membuat karya dalam hidupnya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Kehebatan dan kemampuan di atas rata-rata menjadi ujian keimanan bagi manusia. Seringkali manusia melupakan bahwa di balik semua kehebatan yang dimilikinya ada Allah yang memiliki andil terbesar. Salah satu peninggalan sejarah yang menjadi pengingat bahwa kekuasaan Allah berada di atas setiap hasil karya manusia adalah Petra. Petra berada di antara semenanjung Sinai dan Harun, berjarak sekitar 3-5 jam perjalanan dari kota Amman, Yordania. Ini merupakan salah satu situs bersejarah yang telah berdiri sejak 2000 tahun lampau. Kota tua peninggalan suku Nabatea ini begitu indah dan menakjubkan. Kemampuan suku Nabatea mengukir cadas tinggi 40 meter menjadi bangunan istana makam Helenistis yang megah, membuat decak kagum banyak orang. Karya spektakuler lainnya terlihat dari reruntuhan sebuah teater besar yang dibangun untuk menampung 4.000 orang penonton. Assalamualaikum, masyaallah. كيف حالك؟ وبركاته. أخينا عدي، يعني ممكن تشرح لنا عن هذا البناء يعني؟ أشرح لك. أيوة. هذا المبنى. أيوة، هذا المبنى إن شاء الله. Oke. Ini gedung yang ternyata bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Nah, berarti saya tidak perlu pakai bahasa Arab karena ternyata Mr. Odai ini bisa pakai bahasa Indonesia. Masya Allah. Coba. Apa ini Mas Radai? Ini gedung di kota Petra yang paling indah ya. Namanya Treasury ya. Treasury. Nama Treasury oleh orang lokal di sini, orang Badui, karena mereka pikir legenda ada salah satu Fir'aun yang melarikan diri dari Mesir dan bersembunyi harta. Oh, menyembunyikan hartanya di sini? Iya, di sini ya. Harta di sekitar sini ya. Makanya namanya tempatnya harta karun kalau bahasa Indonesia ya, treasury. Harta karun ya. Ada orang Indonesia bilang harta karun ya. Ini dulu di fungsi kuburan ya. Banyak ahli arkeologi dulu sampai tahun 2003 mereka mungkin korang tahu fungsi bangunan ini karena nggak ada tulisan sama sekali. Iya, tidak ada dokumen yang ditemukan oleh mereka.
tetapi tahun 2003 mereka menemukan 3 kuburan ya di dalam sini. Di dalam sini. Oh, ya, oke. jadi kemungkinan itu kuburan seorang penting ya. Seorang raja ya. Pada abad kedua sesudah Masehi, kota ini berubah jadi kota Romawi setelah orang Nabatian itu, orang Arab sudah pergi dari sini ya. Ya, diusirkan. Tapi ini bangunan yang paling bagus ya, paling megah. Paling indah. Yang paling indah. Tahun berapa ini kira-kira dibangun? Tahun 50 sebelum Masehi. Masya Allah, 50 sebelum Masehi dia sudah bisa membangun bangunan yang kalaupun ini dibangun pada masa saat ini juga merupakan bahagian bangunan yang luar biasa indahnya ya, hasil karya manusia. Tetapi ada yang jauh luar biasa dari itu. Apa dia? Yang menciptakan manusia itu sendiri. Ya. Jadi apapun kehebatan dari hasil karya manusia, maka kita perlu tahu bahwa di balik itu ada tangan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian ujian juga bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan seperti ini. Kalau bahasanya Nabi Sulaiman itu, mereka itu ketika diberikan kemampuan seperti itu mampu bersyukur ataukah dia kufur. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, megah luar biasa, tapi akan menjadi tidak ada nilainya kalau setelah menciptakan hal yang seperti ini, punya hasil karya tapi dia sombong. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, kalau kita mampu untuk melakukan satu hal, mampu untuk memberikan sebuah karya, jangan pernah kita sombong dengan karya kita. Sama kita juga begitu, ketika kita mampu untuk melakukan satu karya, jangan sampai karya yang harusnya itu bisa membuat kita bahagia, orang pada kagum, jangan sampai itu menjerumuskan kita ke neraka. Tapi harus mampu dengan karya yang kita miliki, yang kagum bukan hanya sekedar manusia, tapi yang kagum adalah yang memiliki kita, Rabb semesta alam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga kalau orang itu di hatinya itu ada sebuah kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi saja, biji dzarrah. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari bersihkan semua hasil karya yang sudah kita kerjakan ini dari kesombongan. Karena mudah-mudahan dengan ketawaduan kita dan keyakinan kita bahwa kemampuan kita mengerjakan sesuatu itu adalah atas taufik Allah, ini yang akan membuat manusia kagum dan yang akan membuat Rabb semesta alam bangga dengan kita. Dan inilah poros surga. Jazakumullah khairan. Selain bangunan yang megah, salah satu karya suku Nabatea lainnya yang sangat bermanfaat yakni saluran air. Mereka membangun sistem pengairan yang luar biasa rumit. Tidak hanya itu, di zamannya mereka sudah memiliki teknologi hidrolik untuk mengangkat air. Sahabat yang dicintai Allah, ada hasil karya manusia itu yang memberikan manfaat. Seperti contohnya ini. Ini alangkah dahsyatnya ya, bisa memberikan manfaat kepada semua orang yang ada di dalam kota ini. Kita tidak tahu jumlahnya dulu yang hidup di kota ini berapa puluh ribu ya. Dan ini bisa memberikan manfaat air bagi mereka semuanya. Kalau begitu, berarti ada dari hasil karya manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya. Dan tentunya kalau ini dilandasi dengan keimanan, ini juga yang akan memberikan kebaikan kepada mereka yang menciptakan hasil karya ini ya. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayanqusa min ajri syai'. Bahwa siapa yang memberikan salah satu contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari setiap orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dan termasuk bahagian daripada hasil karya, ketika dia menciptakan satu hasil karya, dan ketika hasil karya ini dilandasi dengan keimanan, hasil karya ini bermanfaat untuk umat, maka selama hasil karya itu dimanfaatkan oleh orang banyak, itu akan memberikan dampak kebaikan buat dirinya, walaupun mungkin orang itu sudah tidak ada. Maka yang perlu kita perhatikan sahabat yang dicintai Allah, mari dalam kehidupan kita ini kita mampu untuk terus berkarya dan niatkan karya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar karya yang kita laksanakan itu dan kita karyakan serta kita hasilkan itu bermanfaat, sehingga hidup kita ini walaupun mungkin usia kita hanya sekitar 60-70, tetapi ketika hasil karya itu mampu dimanfaatkan oleh orang banyak setelah kehidupan kita di dunia, maka insya Allah setiap karya kita mampu memberikan kebaikan kepada kita. Jadikan sisa usia kita ini untuk mampu mengumpulkan kebaikan, agar setelah kematian kebaikan itu terus menghampiri kita. Dan sahabat yang dicintai Allah, ini adalah salah satu bentuk dari hasil karya suku Nabatean ya.
Nah, ini perlu penjelasan sedikit ya ketika kita bercerita tentang bangunan ini, kira-kira ini bangunan apa gitu ya. Coba sahabat lihat ya. Apa ini? Ini bangunan kotak sahabat. Bangunan kotak persegi 4, lalu di ujungnya sana ada sedikit setengah lingkaran. Kalau kita diminta untuk membayangkan bangunan segi 4, lalu ada setengah lingkaran, seperti bangunan apa kira-kira? Nah, mungkin sudah ada yang benar nih, dari sahabat yang berpikir bangunan apa ya? Ini bangunan seperti Ka'bah mungkin ya. Persegi 4 lalu ada setengah lingkaran. Dan memang ternyata suku Nabaten, ketika kita mencoba mendengar dari beberapa ahli arkeologi yang ada, bahwa memang ini merupakan bahagian yang bangunan yang meniru Ka'bah, karena suku Nabaten bukan hanya sekedar tinggal di sini dan tidak mengembara ya. Maka kalau kita lihat juga bangunan yang ada di Petra ini, ada yang mirip piramid, ada yang mirip Ka'bah, lalu ada yang mirip bangunan-bangunan Yunani, karena memang suku Nabaten ini adalah suku yang moving, sering bergerak kemana-mana. Ketika dia datang ke sini, dia melihat ada satu yang diagungkan, dia coba bikin replikanya di sini. Di sana ada sesuatu yang menakjubkan, dia bikin replikanya di sini. Jadi dia ingin menghadirkan bagi masyarakatnya itu sesuatu yang mungkin sudah lengkap ada di situ. Nah, kalau kita lihat di sini Ka'bah, ya, yang seolah-olah seperti Ka'bah, tapi di sini ada yang sedikit berbeda, ya. Ini ada bangunan, ada dua buah bangunan ya, cuman sudah tidak sempurna. Ini merupakan bahagian daripada sesembahan mereka. Mereka pahat di sini, ini Latta ini. Ini salah satu dewa yang mereka sembah. Ini Latta, ada matanya, ada hidungnya, cuman memang model zaman dahulu ya. Nah, sebelahnya ini Dewi Dusares ya, tapi sudah tidak terlihat lagi, hanya sisa peninggalan saja. Nah, mereka itu menyembah di sini. Jadi bukan kalau kita itu di Ka'bah adalah beribadah mentauhidkan Allah, tapi kalau mereka di sini justru menyembah berhala yang ada di sini. Lalu mereka ada juga di sini tangga naik ya. Kita bisa lihat nanti ada tangga naik ke atas. Lalu di atasnya ada sedikit ruangan rongga. Itu mereka gunakan setelah mereka menyembah, lalu mereka naik ke atas mempersembahkan beberapa sesembahan mereka kepada dewa-dewa. Sahabat yang dicintai Allah, tapi kita perlu tahu bahwa ternyata nilai seni ini mengundang murka Allah ini. Kenapa? Karena disinilah Allah disekutukan. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, kalau ada apapun bentuknya dari yang kita kerjakan, termasuk hasil karya kita, tidak sesuai, atau hasil karya orang lain tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kata lain dari kita adalah tinggalkan. Jadikan itu sebagai pelajaran, tinggalkan. Jangan sampai hasil karya manusia yang kita gunakan atau kita karyakan justru mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah poros syurga. Keberadaan suku Nabatia di Petra memang tidak banyak diulas dalam literatur hadis maupun Al-Quran. Hanya fakta yang berbicara. Setelah Petra dikuasai Romawi pada 106 Masehi, perdagangan di jalur ini melemah. Petra menjadi perebutan hingga gempa bumi dahsyat mengguncang bangunan-bangunan dan infrastruktur Mekah, menimbulkan kerusakan tidak terkira. Petra menjadi kota yang hancur dan tenggelam, hingga akhirnya Petra menghilang dari peta bumi dan hanya tinggal legenda. Baru di abad ke-19 Masehi, puing dan sisa bangunan Petra kembali ditemukan untuk menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya. Berada di bagian utara Arab Saudi, 900 km dari Mekah, Madain Saleh tampak sepi dan tidak terurus. Kisah Nabi Saleh alaihissalam yang diturunkan bagi kaum Tsamud menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kaum setelahnya. 3000 tahun yang lalu, kaum Nabi Soleh ini diberi kemampuan luar biasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia bagi kaum Tsamud. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 74. Sayang, kehebatan dan keahlian kaum Tsamud dalam menghasilkan karya arsitektur bangunan dan kota tidak diiringi sifat tawadu dan syukur. Nabi Saleh yang diutus untuk memberi peringatan kepada kaum Tsamud mendapat pertentangan dan perlawanan. Dalam Al-Quran diceritakan tentang hancurnya kaum Tsamud
lantaran kufur dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Qaf ayat 36 menjelaskan, ada berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Akhirnya umat Nabi Soleh yang ingkar mendapat azab berupa petir yang menyambar sehingga meluluhlantahkan peradaban kaum Tsamud. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan satu suara yang keras yang menggunturkan menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Al-Quran Surah Hud ayat 67 hingga 68. Kini wilayah Madain Saleh yang terazab ini nampak sepi, terisolir dan terbengkalai. Di sekitarnya tidak ada pembangunan dan jauh dari kehidupan masyarakat. Madain Saleh memang masih menjadi perdebatan antara kepentingan Dinas Pariwisata Saudi yang ingin mulai mengangkat Madain Saleh sebagai komoditi pariwisata dengan para ulama yang berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menziarahi Madain Saleh karena merupakan situs peninggalan kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merujuk pada sebuah hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati Madain Saleh, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim yang telah diazab kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, hasil karya manusia tidak selalu harus hebat dan spektakuler dipandang mata. Nilai manfaatnya jauh lebih dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan sesama. Seperti para pengrajin pasir dalam botol yang kami temui di pasar ini. Baik. Tamam, insyaallah. الآن نغلقها. نغلق؟ نعم. إذا بالرمل كده؟ بالرمل نعم. خلاص؟ ما شاء الله. ما شاء Allah. Sahabat yang dicintai Allah, begini hasilnya ya. Ini contoh dari salah satu hasil seni karya ya. Tentunya ini hanya bahagian kecil saja. Banyak sekali hasil seni karya yang lain yang dihasilkan dari manusia yang mampu membuat orang itu tertegun dan kagum. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, tentu ini dihasilkan dari sebuah pemikiran. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk berpangku tangan semata, tidak, tetapi diminta untuk bersemangat menghasilkan sebuah seni. Karena pada hakikatnya kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam bentuk kebaikan. Dari akal kita, dari rasa kita, nah itu yang harus dimanfaatkan. Ya, supaya apa? Supaya kita mampu memberikan kebaikan kepada yang lain dari hasil seni ini. Maka dari ini, mari kita sama-sama bercermin bagaimana kita harus mampu memiliki semangat, dijauhkan dari kemalasan untuk terus mampu mengeluarkan segala kebaikan yang kita miliki, sehingga dengan kebaikan itu kita juga mampu memberikan kebaikan kepada alam semesta, dan inilah poros surga. Jazakumullah khair. Allah yabarik fiik. Allah yabarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, aywa. Kamu ada? Sudahlah, ha? Assalamualaikum. Sahabat yang dicintai Allah, bekerja mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Hasil karya adalah buah dari kerja keras, dan bekerja keras bagi seorang muslim hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala sholat, sedekah, ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah kehidupan.
Hadis riwayat Abu Nuaim. Maka siapa saja yang ingin diampuni dosa-dosanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pekerjaan hambanya. Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja atau berkarya dengan tangannya, maka di waktu sore itu pula lah terampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Gunung Zaitun, Mount Olive. Di belakang saya terhampar indahnya pemandangan komplek Masjidil Aqsa. Dan ini ada pertanyaan dari sahabat kita Yusiana Atikasari. Tidak disebutkan dari mana ya. Pertanyaannya, Ustadz, adakah ayat atau hadis yang bisa memotivasi saya atau mengingatkan saya berkaitan dengan bahwa hasil karya manusia itu merupakan hasil karya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan juga bisa mengingatkan kita bersama bahwa hasil karya manusia adalah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau dipajang maksudnya, jadi kalau dilihat bisa mengingatkan, dilihat mengingatkan. Ya, bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 40. Ini perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak kebaikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam bukan mengatakan bahwa ini merupakan kemahiranku, ini merupakan kecerdasan, kepintaranku, bukan. Ini merupakan usahaku, juga bukan. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan rahmat dari Rabbku. Ini merupakan pemberian dari Tuhanku. Kalau mau tambahin lagi, liyabluwani aashkur am akfur, untuk mengujiku, aku termasuk bahagian daripada orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat ini. Kalau dia meyakini bahwa ini merupakan bahagian pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur. Tapi kalau dia menyatakan diri bahwa dialah yang berhasil untuk melaksanakan ini, menciptakan ini, maka dia termasuk bahagian orang yang kufur. Silakan dilihat sahabat ya, di surah An-Naml ayat 40, tengah sampai akhir. Pilih saja dari bahagian ini merupakan bahagian ayat yang mengingatkan kita agar kita senantiasa sadar bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita capai dan karyakan, itu merupakan bahagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros syurga. Inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu dirahmati oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.